Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Lose Gina. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali akan melakukan ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kiranya memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar kami hari ini boleh dapat benar-benar mengerti, memahami dari firman Tuhan yang akan diberikan nanti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Oh Sukacitaku. Kita semua bernyanyi bersama-sama ya. Boleh sambil bertepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Semua. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosi. Namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Disampaikan oleh Ibu Rosi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Siapkan hati dan pikiran anak-anak semua di rumah. Kita akan sama-sama untuk masuk dalam cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih hari ini kembali diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kami mengikutinya melalui virtual, tetapi kami yakin Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati pikiran kami Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dengan baik cerita firman-Mu, lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Ibu Rosi yang akan bercerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aduh, capek sekali. Capek sekali saya. Duh, kalau saya begini tiap hari bisa mati saya. Saya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Harus masuk hutan, turun gunung ke padang yang luas, masuk lagi ke hutan, naik lagi ke gunung, masuk ke dalam gua yang gelap. Capek saya kalau begini terus. Lari dari kejaran seseorang karena saya akan dibunuh. Aduh, bagaimana ya? Hingga pada satu ketika dia tiba di satu tempat. Ya, tempat ini bagus untuk tempat sembunyi dari kejaran. Akhirnya ketika tiba di situ, dia melihat lagi. Aduh, ternyata kita masih dikejar teman-teman. Lihat kita di sana. Aduh, kita harus bagaimana? Kita bisa kelihatan di sini, kita bisa tertangkap. Ya, berkali-kali dia hampir tertangkap dan hampir terbunuh. Tapi dia masih bisa lolos karena Tuhan menyertainya. Akhirnya dia melihat ada sebuah gua di depan. Ayo kita cepat-cepat masuk gua sembunyi. Mereka pun berjalan pelan-pelan masuk ke dalam gua. Nah, gua itu gelap sekali dalamnya. Lalu mereka masuk dan mereka berpencar dalam gua untuk bersembunyi. Mereka ketakutan. Di luar gua ada serombongan prajurit bersama satu orang raja yang sedang melihat-lihat ke sana kemari. Waduh, mana mereka ya? Kenapa kita tidak menemukan? Tadi kita sudah melihatnya, tapi kita tidak menemukan. Cari. Lalu raja itu bilang, aduh, kita sudah lelah sepanjang hari mencari, tak kita dapatkan. Coba lihat, itu kan gua. Di situ pasti dingin sekali.
Saya mau istirahat dulu ya sekalian. Ini mau membuang hajat dulu. Raja itu pun masuk ke dalam gua. Betapa kagetnya orang yang bersembunyi dalam gua. Kaget sampai seakan-akan tidak bisa bernapas lagi. Mereka tahan napas. Jangan sampai ketahuan. Mereka diam ketakutan. Raja itu pun masuk dalam gua, masuk ke dalam. Wah, gelap daerah sini. Dia pun lalu mencari tempat yang baik untuk dia buang hajat. Nah, ketika itu terjadi, ya, salah satu teman orang yang bersembunyi tadi lalu berbisik, sekarang saatnya kita membunuh dia. Ini waktunya telah tiba. Ayo kita bunuh dia. Ini kesempatan. Tapi seseorang itu berkata, dia sangat tegas sekali, karena dia nomor satu yang akan dibunuh. Dia bilang, tidak, jangan. Saya tidak mau membunuh. Saya tidak mau mengotori tangan saya dengan darah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Biarkan Tuhan sendiri yang membalas kejahatannya. Saya tidak mau berbuat jahat. Saya tidak mau menjadi pembunuh. Akhirnya dia berpikir, dia melakukan idenya. Pelan-pelan sambil berjinjit dia berjalan. Dia takut sekali ketika nanti ketahuan dia berjinjit pelan-pelan. Akhirnya ketika dia tiba di situ, pelan-pelan dia menghunus pedangnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memotong ujung jubah raja itu. Lalu dia jalan kembali, mundur kembali ke tempat persembunyiannya. Nah, waktu terus berjalan. Raja itu pun keluar dari gua. Dia mengajak semua prajuritnya, ayo jalan. Mereka jalan. Dan orang yang bersembunyi lainnya dalam gua pun pelan-pelan keluar. Ketika mereka tiba di luar, melihat raja itu sudah agak jauh jalannya. Lalu pemuda itu pun berteriak, "Tuanku!" Wah, kaget raja, langsung balik. Raja kaget. Kok dia ada di situ? Sejak kapan dia datang? Kok kita tidak bisa melihatnya ya? Rasanya tadi tidak ada orang, tapi kok ada? Dari mana datangnya? Tuanku, dia berteriak lagi. Apa salah saya? Kenapa tuanku terus mengejar-ngejar saya dan mau membunuh saya? Hari ini bisa saja saya membunuh tuanku. Bisa saja saya melakukan itu. Lihat ini. Bukankah ini ujung jubah tuanku? Nah, hari ini saya bisa melakukan itu. Tapi tidak. Saya tidak mau membunuhmu. Saya mengasihimu. Lalu raja itu pun tersungkur. Dia menangis. Dia menyesal. Dia sedih sekali. Lalu dia mengatakan, "Anakku, engkaukah itu? Engkau begitu baik sekali. Aku merencanakan untuk membunuhmu, tapi kamu tidak membunuhku. Aku mengejarmu, aku mau berbuat jahat padamu, tapi kau berbuat baik padaku. Bahkan kamu mengasihiku, menyelamatkanku. Tuhan memberkatimu." Lalu raja itu pun pergi. Nah, anak-anak, siapakah pemuda baik hati yang dikejar-kejar itu? Iya, betul sekali. Dia adalah Daud. Dan raja yang jahat yang mau membunuh Daud itu adalah Saul. Ya, kalian hebat ya, pintar menjawabnya.
Nah, tapi ternyata walaupun Raja Saul terus berusaha untuk membunuh Daud, tapi Daud sekali-kali tidak mau mengotori tangannya dengan berbuat jahat. Dia mengasihi musuhnya. Dia mengasihi orang yang berbuat jahat. Dia takut akan Tuhan dan dia mau melakukan kebaikan. Dengan dia berbuat seperti itu, maka musuh yang kejam sekalipun pasti akan melakukan hal yang baik juga ketika tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Anak-anak, hari ini kita belajar satu cerita firman Tuhan yang sangat indah. Kasihi musuhmu. Dari Daud hari ini kita belajar untuk mengasihi musuh, untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni mereka seperti Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, mengasihi mereka seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Biarkan kasih Tuhan yang terus memberkati kita, yang terus memelihara kita, dan hiduplah terus dalam takut akan Tuhan. Ingat, hiduplah saling mengasihi. Cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Pertama Samuel pasal 24. Pertama Samuel pasal 24. Dan hari ini Ibu Rosi akan bacakan ayat 8 dan ayat yang ke-9. Semua pegang Alkitabnya di rumah ya. Ikuti Ibu di rumah dan Ibu Rosi membaca. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku, Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Dengan kerendahan hati, Daud menyatakan kasih Tuhan yang besar bagi Saul. Daud mengasihi, Daud memaafkan, Daud menghormati Saul sebab dia takut akan Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami belajar dari firman-Mu untuk mengasihi musuh kami, mengasihi orang-orang yang mau melakukan kejahatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan, kami hidup saling mengasihi dimanapun kami berada, kami hidup saling menghormati dan takut akan Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi contoh yang baik. Tuhan Yesus berkati juga kami hari ini dalam proses belajar kami dari rumah masing-masing. Biarlah kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan berkati Bapak Ibu guru kami yang mempersiapkan materi-materi pelajaran untuk dibagikan kepada kami. Tetap karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu. Memberkati pengurus yayasan yang ada, biarlah terus memikirkan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan Kristen Sunodia. Berkati setiap orang tua yang mendukung proses pembelajaran secara virtual ini, biarlah kesehatan kekuatan juga Engkau nyatakan bagi mereka dan dukungan yang lebih besar bagi putra-putri mereka tercinta di rumah masing-masing. Memberkati bangsa dan negara kami dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tuhan lindungi kami, berkati para pemimpin kami untuk memikirkan yang terbaik. Bahkan kota Samarinda di mana kami ada, Tuhan memberkati. Biarlah kami semua bisa terlepas dari pandemi ini dalam tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang memelihara, menolong dan memberkati kehidupan kami setiap saat. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan tetaplah Engkau memimpin langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita, memberkati anak-anak semua, bahkan semua Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Ibu undang kita semua menyanyikan pujian
kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan sukacita kita akan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Semuanya yuk, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya anak-anak, demikian ibadah kita hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Suparman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji nama-Mu karena masih Kau beri kekuatan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu karena Kau menyempurnakan kehidupan kami dari pendengaran, penglihatan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dari awal hingga akhir kami merasakan pimpinan-Mu, dan saat ini ucapan syukur kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini kami sampaikan kepadamu. Kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala aktivitas kita, terutama dalam proses belajar mengajar hari ini. God bless you semuanya. Bye bye.